Sobat Green, untuk menjadi seorang pebisnis, kita harus memiliki keberanian untuk memulainya dan juga harus memiliki rasa tanggung jawab untuk menjalani bisnis tersebut. Nah, kali ini dalam segmen Bincang Bintang saya akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan pebisnis yang sangat luar biasa. Siapa dia? Jangan kemana-mana, ikuti saya. Wah, Pak Doni sudah menunggu dari tadi, Pak. Yuk. Apa kabar nih, Bapak? Baik, sehat ya, Pak ya. Oh, ini buah-buahan ya, Pak ya? Ya, ini buah lokal kita. Buah lokal hasil dari perusahaan Bapak ya? Ya, dari petani-petani unggulan kita. Luar biasa. Kita ngobrolnya lebih enaknya seperti duduk aja nih, Pak ya? Boleh. Sambil duduk aja nih, Pak. Biar lebih santai. Ya, Biar tambah santai, kita pesan minuman dulu nih, Pak. Mbak. Iya. Mbak mau pesan minum dong, Mbak? Jus mangganya 1. Bapak mau pesan apa? Ya, buket boleh. Bisa pesan, Pak? Ya. Enggak, sudah. Ya, makasih ya, Mbak ya. Nah, Sobat Green, seperti yang Haikal bilang di awal tadi, ini dia Pak Doni, seorang pengusaha yang sangat luar biasa. Dan beliau ada julukan yang cukup unik ini, Pak ya, Doni Melon. Kenapa itu, Pak? Tapi nanti, Pak, jangan dijawab dulu. Sebelumnya untuk Anda, Sobat Green, kita simak dulu profil dari Pak Doni. Ini dia. Kini sudah saatnya buah lokal menjadi raja di negeri sendiri. Kualitas terbaik lahir dari kegigihan pengusaha hortikultura bernama Imade Doni Waspada atau biasa disapa dengan sebutan Doni Melon. Beberapa kali jatuh dalam mengelola bisnis tidak menjadikan optimismenya memudar. Terbukti dengan berkembangnya bisnis di bidang hortikultura, setidaknya Imade Doni Waspada telah mengekspor beragam buah lokal ke berbagai negara. Dan juga telah mengelola 17 outlet Muna Fresh yang tersebar di Bali. Imade Doni Waspada, pengusaha hortikultura dari Pulau Dewata. Oh, 1. Sama siapa aku? Oh iya, Mbak. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mbak. Makasih Iya, banyak. makasih, Mbak. Nah, ini Pak, tadi kan kita sudah berbicara di awal nih, ya kan? Dan mungkin juga Sobat Green juga penasaran nih, kenapa sih kok namanya Doni Melon gitu? Ya. Kenapa nggak Doni Pisang gitu, Pak? Dulu K3 saya sudah mulai menanam melon ya, di samping kampus Padang Siang IPB. Itu boleh katakan perintis karena melon baru masuk tahun 82 ya, kurang lebih. Jadi di sanalah saya start menanam melon. Menanam melon ya, Pak ya? Dengan 7 orang rekan-rekan satu kelas. Oh, berarti bareng teman-teman usaha Ya, bersama usaha awalnya bersama ya, Pak? karena yang 7 orang itu nyaris tidak naik lagi. Kalau tidak naik lagi berarti DO semua kita bareng-bareng. Nah, kenapa harus melon gitu, Pak? Apa alasannya, Pak, ketika waktu itu Bapak menanam harus melon? Dan mungkin buat para mahasiswa menanam melon itu agak sulit ya, Pak ya? Jadi pada saat itu saya bertanya pada dosen-dosen saya, buah apa sih yang paling susah ditanam? Ternyata jawabannya cuma 1, melon, dia bilang gitu. Itu melon penyakitnya banyak, ngurusnya susah, seperti ngurus bayi katanya dia. Saya coba itulah, sekalian memberi motivasi, memberi gambaran kepada dosen-dosen bahwa ya saya masih ada harapan lah sedikit ya untuk naik bersama-sama saat itu. Dan akhirnya pada saat saya panen pertama, saya undang semua dosen-dosen yang memberi angka mati saya ya. Dan mereka akhirnya saya ajak ke kebun memetik hasilnya. Dan ada satu kata yang tidak pernah saya lupa sampai saat ini, bahwa dosen-dosen mengatakan, kamu goblok tetapi punya harapan. Itu aja yang saya ingat selalu gitu. Dan mungkin gara-gara melon juga Bapak bisa lulus ya, Pak ya? Begitu, ya, Pak? kurang lebih begitu, karena digiring terus oleh dosen-dosen itu. Luar biasa, berkat sebuah melon Pak Doni tidak jadi di drop out, Sobat Green. Luar biasa sekali. Nah, Bapak gimana nih perjalanan karir Bapak pada mulainya itu seperti apa, Pak? Sehingga Bapak sekarang bisa memimpin suatu perusahaan yang sangat luar biasa yang bergerak di bidang hortikultura, PT Muna Fresh ini. Di awal mulanya kembali lagi menanam, kemudian kami mulai mengumpulkan
tanaman buah-buahan di sekitar lahan saya seperti pepaya, ada alpukat dan sebagainya, saya jual itu di Jakarta. Kemudian berkembang lagi dari 1 kebun, 2 kebun, sampai saat saya mau lulus sudah punya 16 kebun. Wow, Dengan 16 kebun ya, Pak ya? orang itu ya. Nah, kemudian kita mulai menjadi pengumpul buah, tapi tetap menanam, tapi tidak sebanyak itu. Ya, mulai kita merambah daerah Ngawi, daerah Lampung, Bali dan sekitarnya untuk menggalakkan, startnya saya dari melon. Semangka menyusul, ya. Kemudian nanti pisang dan sebagainya itu menyusul semua. Akhirnya swalayan maupun toko-toko buah itu kan berharap seorang supplier penyuplai itu ingin banyak jenisnya, tidak cuma 1-2 jenis. Inilah yang kami menjadi pelan-pelan besar. Dan pada tahun 90 saya memutuskan untuk membuka toko. Alhamdulillah sampai saat ini tahun 2012 ya kurang lebih ya, sudah 17 cabang. 17 cabang ya Pak sampai saat ini. Dan itu masih bertujuh atau sekarang solo karir Pak? Sekarang tinggal berdua. Tinggal berdua ya Pak ya? Berdua dengan rekan. Yang lain sudah ngambil profesi yang lain-lain, tetapi kita tetap tidak ada, tetap baik hubungannya. Tetap baik hubungannya Pak ya? Ini produk-produknya Pak ya? Ini produk-produknya semuanya. Wow, ini luar biasa sekali. Hasil semua dari Muna nih Pak ya? Dari kebun Muna sendiri ya Pak ya? Dari kebun petani unggulan kita semua. Ada mangga, ada semangka, ada belimbing, ya, ada nanas juga. Sobat Green bisa dilihat, ini adalah salah satu produk dari PT Muna Fresh. Dan banyak sekali buah-buahan hortikultura yang sangat baik sekali ini ditanam dari petani-petani unggulan yang ada di bawah bimbingan dari PT Muna Fresh. Nah Pak, kan menurut berita nih yang Haikal dengar kan usaha Bapak sangat luar biasa juga, dan sebagai pengekspor juga nih Pak, ada beberapa negara yang sudah menjadi mitra dari PT Muna Fresh. Ini tips atau juga sistem pemasaran seperti apa nih yang digunakan di PT Muna Fresh? Ya, kita kembali lagi kalau kita ekspor, kita bicara kontinuitas ya, jadi kelangsungan daripada buah itu sendiri. Jadi kita memilih manggis ya kan, khususnya kita milih manggis yang kuat sekali di pasaran Singapura, Taiwan, Hong Kong, itu kuat sekali. Kemudian lainnya itu kita mangga ya, mangga manis itu sekali Asia saja. Tapi kalau manggis sudah sampai Eropa ya semua. Nah, tapi sampai saat ini kita lebih suka itu pembeli itu datang ke tempat kita. Oh, berarti pembeli langsung datang ke sini ya Pak ya? Pembeli datang ke sini daripada kita kirim saja, nanti ada masalah di sana kita jadi bingung sendiri. Benar. Tidak ada keluhan ya Pak ya? Tidak ada keluhan, paling rebutan barang. Karena saking banyaknya semua. Saking banyaknya peminat ya. Tapi Pak, sebenarnya kita minum dulu nih ya Pak ya? Iya, mari. Biar seger. Nah Sobat Green, selain buah ini sangat baik untuk kesehatan, apalagi kalau seandainya siang-siang hari, ini baik sekali untuk pelepas dahaga Anda. Nah Pak, kan kalau seandainya kita bertani melon gitu ya Pak ya, itu tidak lepas dari limbah nih Pak. Kira-kira dari PT Muna Fresh sendiri, apa nih inovasi untuk penanganan limbah dari melon sendiri Pak? Oke. Kita berangkat dari katakan tukang buah lah ya. Seorang tukang buah itu akan berhasil menjadi tukang buah yang besar. Asal kita bisa memanfaatkan dari buah bagus sampai jelek jadi uang. Berarti semuanya harus dimanfaatkan ya Pak? Harus dimanfaatkan. Karena petani itu tidak akan menghasilkan 100% buah baik semua, nggak ada. Benar. Paling nggak 70% dia. 30% itu kelas 2, kelas 3, kelas 4. Dan itu harus diambil semua. Kalau kita nggak ambil itu semua, tengkulak menang. Iya. Ya. Jadi tengkulak itu menangnya di mana? Karena dia mau ambil semua produk. Dia mau ambil semua. Dengan kita pedagang-pedagang maunya ngambil yang bagus saja. Yang bersih-bersih, yang bagus, yang kelas 1 ya lari lah. Ya, itu petani nggak mau dia. Nah, kita harus coba manfaatkan itu. Jadi pasar-pasar, boleh katakan hotel ya, swalayan dan sebagainya, kemudian pasar pinggiran, sampai pangan ternak. Pangan ternak. Jadi yang udah bocel melon segala macam itu kita hancurkan buat pangan ternak. Jadi semuanya harus jadi uang. Berarti benar-benar nggak ada buah-buahan itu yang mubazir ya Pak ya? Nggak ada sama sekali gitu. Asal kita tahu lubang-lubangnya saja. Berarti tidak ada limbah juga ya Pak ya? Malah jadi pupuk. Semuanya termanfaatkan jadi pupuk juga? Iya, betul. Semua. Wow. Nah, jadi Sobat Green, di PT Muna Fresh itu tidak ada sesuatu yang mubazir. Buah busuk pun dimanfaatkan untuk menjadi pakan ternak, dan tidak ada yang terbuang sia-sia ya Pak ya? Nggak ada. Luar biasa sekali. Nah, Bapak,
mungkin ada Sobat Green nih yang ingin belajar untuk menjadi seorang pebisnis, terutama di bidang pertanian. Apa nih Pak pesan-pesan Bapak untuk Sobat Green? Ya, saya berharap memang di bidang pertanian ini kita tuh harus fokus ya. Pertama harus fokus, sabar ya kan. Karena kita tidak bisa berusaha sekarang petiknya besok lusa atau setahun 2 tahun ya. Karena di agribisnis itu ada orang mengatakan bahwa tahan tidaknya kita berusaha di agribisnis batas waktunya 5 tahun. 5 tahun Pak. 5 tahun. Kalau 5 tahun dia kuat, biasanya dia langsung. Dia jadi gitu ya. Dia akan menemukan, seperti saya tadinya kan cuma pengennya nanam saja. Pengen jadi supplier saja. Kok saya ini ketemu saya jadi buka toko banyak. Keterusan ya Pak ya. Kan? Padahal itu nggak punya tujuan saya ke sana sebetulnya. Cuman itulah jalan saya jadinya ke sana. Karena saya dalami terus, ternyata yang paling aman adalah punya toko. Ya, daripada kita nyuplai begitu kan. Saya seperti itu. Fokus saja yang penting. Tetap harus fokus ya Pak ya. Fokus. Harus fokus, harus berani, harus sabar. Betul. Benar sekali. Nah Bapak, harapan untuk ke depan nih, mungkin untuk PT Munafresh sendiri, mungkin untuk mitra Bapak sendiri, kira-kira ke depan seperti apa Pak? Ya, saya kembali lagi tidak akan lari dari buah ya. Buah dari buah jualan whole yang bulat, buah potong, jus, rejak bebek ya kan? Sampai makanan ternak. Kemudian pun saya akan mengembangkan ke arah minuman. Ya, minuman kemasan. Ya, permen ya, permen juga. Benar. Semua dari buah, tidak mau dari yang lain. Jadi itulah kita fokus kita ke sana. Buah-buahan ya Pak ya? Betul, karena kalau hanya cuma berandalkan toko, berarti kita hanya punya satu kaki. Tapi kalau kita punya pabrik permen, home industry permen, kemudian kemasan, kita punya 3 kaki. Jadi kalau ada patah satu, kita masih punya 2. Di mana karyawan saya sekarang sudah 300 lebih. Jadi saya harus coba berinovasi terus. Kalau enggak, lainnya ya, masalah Pak, ya? nantinya kan dengan pesaing-pesaing yang ada. Saya rasa begitu. Ya Bapak, terima kasih banyak nih Bapak untuk inovasi dan juga waktu yang diberikan Bapak. Ya. Sangat luar biasa dan menginspirasi sekali Bapak. Nah itu dia Sobat Green, ternyata untuk menjadi seorang pebisnis, baik di bidang apapun, yang paling penting adalah kita harus fokus, sabar, dan harus berani dan juga tanggung jawab. Seperti Pak Doni yang walaupun hampir terancam drop out, beliau mampu melewati dan menjadi seorang yang sukses. Semoga tayangan kami bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Green. Kita lanjut lagi nih Pak, minum ya Pak.